saya minta partisipasinya dari panjenengan bahwa kalau kiaman itu mari kita berdiri bareng-bareng, kalau udah nanti kita duduk bareng-bareng. Dan mulai nanti kiaman. Amin. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan yang mulia ini. Semoga selanjutnya kita diberi kelancaran dan ilmu yang manfaat. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, akan saya pimpin, monggo didulukan saya dulu baru jenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabban. Bil islami dina. Bil islami dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri. Rabbi ishrah li sadri. Yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. U'udan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ilmu mawaris atau gampangannya ilmu waris. Ya. Akan saya lihatkan dulu apa itu ilmu mawaris. Itu dari definisinya terlebih dahulu. Jadi daftar isinya ada 4 yang akan kita pelajari hari ini. Kita sudah di timer. Sudah. Yaitu ada definisi hukum serta rukun-rukunnya, selanjutnya sebab dan penghalang seseorang mendapatkan dan tidak mendapatkan warisan, selanjutnya klasifikasi ahli waris serta anggotanya, yang terakhir yaitu kita latihan soal. Latihan soal. Yang pertama yaitu definisi hukum serta rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu mawaris itu berasal dari isim mufrad bahasa Arab ya. Al-mirasu artinya harta yang diwariskan, serta istilahnya adalah pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal. Jadi kalau seseorang itu belum meninggal belum boleh dibagi-bagi ya. Dan juga kalau di kalangan ulama salaf, pesantren lah, biasanya itu disebut dengan ilmu faraid. Berasal dari kata faridotun, artinya yaitu ketentuan atau bagian. Maksudnya pembagian harta peninggalan seorang mayit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 7 dan juga 11 sampai 12 nanti bisa dibuka. Nah, ini lanjutannya yaitu bahwa ilmu waris, hukum mempelajarinya dan melaksanakannya itu adalah fardu kifayah. Wonten sing semerap fardu kifayah itu apa? Fardu pertama ini artinya wajib, kifayah itu artinya cukup. Maksudnya bahwa jika seseorang sudah melaksanakan atau mempelajari ilmu faraid ini, ilmu mawaris ini, maka sudah cukup, yang lain tidak wajib. Sedangkan rukun-rukunnya niku ada 3 yang pasti, yaitu ada ahli waris, yaitu orang yang akan menerima
warisan. Selanjutnya yaitu muwaris. Muwaris itu adalah orang yang telah meninggal dunia, yang punya harta peninggalan yang akan dibagikan. Selanjutnya yaitu maurus. Ya ini pasti harta warisan. Kalau nggak ada ini ya nggak gitu. Jadi tiga isi ini, tiga rukun ini harus terpenuhi sebelum melakukan yang namanya pembagian harta warisan. Betul nggih? Selanjutnya yaitu adalah sebab dan penghalang. Sebab seseorang itu bisa menerima warisan dan juga yang menghalangi dari menerima warisan. Yang pertama yaitu adalah sebabnya dulu nih, sing enak sih ya. Sebab orang itu bisa dapat warisan. Yang pertama yaitu pastinya yaitu karena nasab atau hubungan kekerabatan, kekeluargaan, misalnya anak, bapak, ibu, atau cucu, atau kakek, itu apa namanya nasab. Yang kedua itu adalah sebab pernikahan, misalnya gara-gara dia itu suami atau dia itu adalah istri atau dia itu apa namanya saudaranya suami juga bisa. Selanjutnya itu adalah walak. Ada yang tahu? Pernah dengar nggak istilah walak? Kalau zaman sekarang sudah lumrah bahwa sampai sudah jarang mendengar kata walak karena ini adalah terjadinya pada zina. Selanjutnya yaitu kesamaan agama. Jadi misalnya ada orang meninggal, terus kita podo wong muslimi masih duduk dulu ya, kita bisa dapat warisan. Ngono ya, enak ya. Tapi nggak ngono ya. Kesamaan agama itu maksudnya misalnya seseorang muslim meninggal, sedangkan dia itu nggak punya ahli waris sama sekali. Kan bapak, ibu, anak, cucu, dulur kabeh gak ada. Akhirnya gimana caranya? Sedangkan dia punya harta warisan. Saya urung ini kan harta itu dia seorang budak maka tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya yaitu murtad, mencelat atau agama. Apa mencelat? Ya, maksudnya keluar dari Islam. Selanjutnya beda agama. Jadi meskipun dia itu saudara, meskipun dia anak, tapi kalau beda agama nggak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Selanjutnya itu adalah klasifikasi ahli waris dan anggotanya. Itu ada tiga macam gitu. Yang pertama zawil furud, kemudian asobat, makjub. Nah, ini kalau zawil furud itu ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Ada yang mendapatkan setengah bagian, ada yang dapat 1/4, 1/8, 1/6, 2/3 dan seterusnya. Selanjutnya kalau asoba itu adalah yang mendapatkan sisa harta warisan. Jadi oleh sisa itu iso enak, iso gak enak. Kalau asoba itu sisanya setelah dibagi semua rata, dia ini masih ada berapa sisa dari harta warisannya, harta peninggalannya ini. Kalau dapat sedikit ya dapatnya sedikit, kalau sisanya banyak dapat banyak. Kalau ternyata sisanya nggak ada, berarti ya nggak dapat. Selanjutnya itu mahjub atau terhalang. Terhalangnya bukan karena sebab penghalang tadi ya, tapi terhalangnya itu adalah karena ada ahli waris yang lebih dekat kepada si mayit. Ini adalah pembagian ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya. Ada 15 untuk laki-laki, ada 10 untuk perempuan. Macam ahli warisnya. Bisa dilihat sendiri, ada suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya sampai orang yang memerdekakan. Ya, ini tadi adalah sebab walak tadi, orang yang memerdekakan. Misalnya ada kalau zaman dulu ya, misalnya Mas Nopal misalnya, Mas Nopal
budal ning pasar itu pasar sembarangan, pasar budal. Terus dia ini memerdekakan seorang budak pemuda. Nah, jadi masa yang tahu ya, kasihan kita dulu. Ya, setelah dia memerdekakan budak, ternyata Mas Nopal kok meninggal. Nah, maka si budak ini akan bisa mendapatkan harta warisan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi gak sembarangan ya. Nah, ini yang paling tak tunggu-tunggu. Apa sampai tunggu-tunggu? Latihan soal. Lembar yang sampai pegang itu nanti bisa dibuat acuan ya. Acuan dalam menentukan pembagian. Bisa saya didikte seorang mayit. Ayo, seorang mayit. Yes. Lanjut. Meninggalkan ahli waris siapa? Terdiri dari ibu, suami, seorang anak laki-laki dan ibu, anak laki-laki, suami ya. Suami, anak laki-laki, satu anak laki-laki. Ada yang sudah tahu ini artinya apa? Belum, Pak. Maksudnya ini, kalau lingkaran itu tandanya perempuan. Kalau segitiga laki-laki ya. Ini keliru. Kalau tandanya seret satu berarti ini dia sudah meninggal duluan, jadi tinggal ahli warisnya yaitu di atasnya, yaitu ibu. Kalau kotak gini ini adalah sebab pernikahannya. Kalau segitiga gini sebab keturunan. Dia punya suami, benar kan? Punya suami. Kemudian punya anak laki-laki. Kalau ke bawah ini semakin rendah ya tingkatannya. Kemudian selanjutnya anak perempuan. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Ahli waris yang pertama kita hitung yaitu adalah yang paling dekat yaitu zauj atau suami. Saya pakai bahasa Arab ya. Zaujun suami. Selanjutnya yang paling dekat selanjutnya adalah anak, yaitu anak laki-laki bahasa Arabnya ibnu. Selanjutnya kalau anak perempuan ibnu. Kalau ibu umun. Selanjutnya kita menuju ke pembagian dari warisan. Pertama, zaujun atau suami mendapatkan berapa itu bagiannya? Coba dilihat nomor C. 1/2 jika tidak punya anak. Ini punya anak berarti 1/4. Selanjutnya coba cari ibnun dan anak laki-laki, nggak ada ya? Karena saya belum memasukkan di sini bahwa ibnun itu masuk ke dalam asobat atau sisa. Kita membuat tanda dengan S asobat. Sisa, S sisa. Kalau umun itu dapat bagian berapa di situ? 1/6 karena
punya anak ya, karena yang meninggal yaitu si wanita ini punya anak ya, jadi mendapatkan bagian 1/6. Ya, selanjutnya kita cari main matematika ini. KPK dari 4 dan 6 berapa? Kelipatan terkecil 2 12. Ya kan? 4 kali 3 12, 6 kali 2 ya kan? Ya betul. Ketemunya Betul. 4 dan 6 ketemunya kan di 12. Ya. Selanjutnya sebelumnya kita kasih pembagian dulu bahwa di dalam Al-Quran sudah ditentukan bahwa bagian dari seorang anak laki-laki itu 2 kali lipat bagian anak perempuan. 2/1 ya. Jadi biarkan di sini. Selanjutnya kita bagi 12 dibagi 4. Selanjutnya 12 bagi 6. 2. Masih sisa 7. Bisa nggak 7 dibagi 3? Tidak bisa. Maka dari itu kita kalikan dengan 3 biar bisa dibagi 3. 12 kali 3 36. Ini tinggal dikali saja. Kali 3 9. Tidak coret-coret ya. Tiga 36. Tinggal kalikan saja 9. Dan ini 2 kali 3 6. Sisanya 21. Ya, kita bagi 21 dibagi 3 yaitu masing-masing 7. Yang ini dikali 2. Ya, dikali 2. Maka mendapatkan 14 bagian. Kalian perempuan kali 1 yaitu 7 bagian. Nah, ini sudah ketemu bagian masing-masingnya, yaitu seperti ini. Harta peninggalannya berapa? 10 juta. Zero. 10 juta dibagi dengan banyaknya bagian. 36 sama dengan satu bagiannya berapa? 277. Nah, maka si suami, anak laki-laki, anak perempuan, ibu mendapatkan berapa? Tinggal dikali saja bagiannya masing-masing dengan hasil pembagian harta peninggalan. Benar kan? Bukan 27.000, bukan ya? Dari sini. Juta dibagi 36. Oh iya sama. Tinggal dikalikan masing-masingnya. Biar nggak banyak-banyak. Dikali 277. Maka si suami dari atas dulu ya mendapatkan berapa? 200 Dikali
Kali 9 2.499 2.499. Ya, ada sekiannya tadi ya. Kalau yang ibu non, anak laki-laki 3.888. 1.944. Selanjutnya yaitu ada ibu. Ini kan ada lebihannya tadi, seharusnya dipaskan, gitu ya. Nah, ini sudah ketemu daripada pembagian harta peninggalan harta waris. Si suami mendapatkan harta waris sebesar sekian, anak laki-laki, perempuan dan ibu ya. Jadi ini bisa ini boleh sampai simpan kertasnya ini tadi, mungkin bukan sampai pengen eksperimen, Pak, boleh kira aku. Ojo lah, ojo. Siapa pengen mengerti? Nah, tapi ada hal yang perlu dipahami, bahwa sebelum melakukan pembagian harta waris niku ada hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu adalah belanja untuk keperluan mayit, yaitu menggunakan uang si mayit sendiri. Selanjutnya melunasi hutang piutang, dan juga selanjutnya adalah melaksanakan wasiat. Nah, setelah melakukan hal ini baru boleh melakukan pembagian harta. Jadi gak sembarangan. Ada tahap-tahapan tertentu. Dan jika sampai ingin mempelajari lebih dalam bab waris ini, maka ada salah satu buku yang saya sarankan, yaitu adalah judulnya Mendalami Ilmu Faraid, karangan dari Bapak Syuhada Syarul. Dia orang terpilih. Ini ada yang ditanyakan atau pengen eksperimen mana ini, misalnya yang meninggal siapa. Ini perlu dikasih PR atau tidak? Mungkin kalau ada yang semangat kalau tak kasih PR. Jadi mengingat waktu yang terbatas, semoga bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan dan latihan soal yang lebih bagus dan lebih banyak dan bervariasi untuk memecahkan masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.